Ya, ini contoh perekaman kamera depannya Technospark 30C di Full HD 30 fps, depan jendela, pencahayaan lumayan cukup banget. Saya ngeliat di viewfinder di layar smartphone juga bagus. Saya ada rencana buat rekam roll dari video ini pakai smartphone ini, tapi nyari waktunya dulu deh. Kalau sempat saya buatin, kalau enggak kita voice over aja ya. Tapi segini menurut saya buat smartphone 1,5 jutaan, rekam video depan pencahayaan yang cukup udah oke si tone warna kulitnya ya. Tapi mungkin kalau dipakai ngevlog sambil jalan mungkin kurang. Dan buat audionya silahkan disimak. Apakah tadi kamu dengar suara mesin penggiling atau tidak? Boleh komen ya. Halo, assalamualaikum. Ya, memang HP sejutaan sekarang ini makin mantap ya. Setelah kemarin saya bersyukur banget ada handphone sejutaan yang mantap di harga Rp1.099.000. Sekarang gilirannya harga 1,5 jutaan nih. Walau sebetulnya di toko online sudah ada yang jual di kisaran 1,3 jutaan ya. Ya, Tecno selain punya Spark Go One yang tadi saya sebutkan harganya, yang punya kelebihan di stereo speaker, kemudian punya punch hole di layar untuk kamera depan, jadi udah kece depan belakang. Build quality-nya juga udah bagus dengan kualitas yang tahan air dan juga tahan jatuh, serta layar yang sudah 120 Hz. Semua itu juga dimiliki Technospark 30C ini dengan pilihan RAM dan storage yang lebih besar dan juga prosesor yang lebih powerful. Kemudian kameranya juga lebih tajam dengan resolusi yang lebih tinggi, yaitu dia pakai sensor Sony IMX582. Iya, kalau budget kamu lebih longgar bisa pertimbangkan smartphone yang ini yang menurut saya looks-nya itu lebih Android ya dibandingkan Spark Go One yang punya dua kamera diagonal. Nah, Helio G81 ini kalau buat PUBG Mobile udah bisa dapat settingan balance ultra maupun HD high, dan juga prosesor dengan fabrikasi 12 nanometer ini sudah hemat kok dipakai dalam kegiatan sehari-hari dengan penambahan yang baru di versi Bluetooth yang sudah kekinian yaitu Bluetooth 5.4. Gameplay rata-rata seperti di G85 kalau buat PUBG Mobile, suhu juga aman, dan saya bisa lah ya chicken dinner berkali-kali di smartphone ini pas ngetes TWS. Ya, to the point saja di video review kali ini karena memang smartphone sejutaan udah banyak banget, sudah ketat banget persaingannya dan bagus-bagus. Nah, kelebihannya dari Spark 30C ini dia punya foto yang bagus buat di level harganya, meski selfie-nya 8 megapiksel saja, tapi hasilnya udah oke banget. Sementara hasil kamera belakang memang kadang grainy di low lights ataupun di indoor, tapi tone-nya, kemudian kombinasi highlight dan shadow-nya udah sangat enjoyable buat level harganya. Walau memang dua kali zoom-nya nggak ngaruh ya, kadang kayak gimana gitu, kurang tajam. Mending di crop aja di foto editor nanti, dibandingkan kamu pilih zoom digitalnya. Tapi sekali lagi saya puji karena punya vibrant colors ya, alias warnanya hidup-hidup nggak kayak HP sejutaan pada tahun lalu. Sementara kalau buat video mirip foto sih, buat warna sudah vibrant, sudah hidup, tapi jangan harap stabilisasi yang gimana-gimana gitu ya. Ini masih jadi PR banget di handphone-handphone Tecno yang 2 jutaan sekalipun. Termasuk untuk perekaman audionya yang hanya mengandalkan satu mikrofon, jelas tidak meredam noise, tapi kalau merekam di keheningan misalkan kayak Errol yang tadi saya munculkan di awal video, saya rasa suaranya udah lumayan bulat. Serius, sebetulnya saya rada bingung mau bahas apa lagi dari smartphone sejutaan yang memang nggak saya pakai buat keseharian karena sudah ketahuan ya level performanya, keiritan daya tahan baterainya, paling saya pakai buat foto-foto sama main game soalnya nih. Sekali lagi, paling saya ngajak teman-teman buat bersyukur di masa HP 1 jutaan sangat menjamur seperti ini, semuanya udah menawarkan spek yang cukup menggoda ya, dari SoC-nya, besar memorinya, hingga layarnya, yang sudah punch hole dan juga support refresh rate tinggi. Iya, punch hole ini membuat looks-nya kece depan belakang sekali lagi, meski untuk Spark 30C ini layout kamera belakangnya saya pikir kurang orisinil memang. Dan Tecno tak mau ketinggalan dari berbagai brand yang sekarang makin meningkatkan kualitas untuk material dan juga resistensinya, tahan air, tahan banting di handphone sejutaan seperti ini. Jadi diharapkan bisa lebih future proof ya,
bisa dipakai 1, 2, atau 3 tahun ke depan tanpa perlu ganti kecuali memang sudah ada budget lagi. Yang jadi pertanyaan dari saya, gimana sih sebetulnya penyerapan pasar smartphone di Indonesia terhadap smartphone-smartphone 1 jutaan yang makin merajalela, yang makin kece spek versus harga yang ditawarkan? Lalu, apakah dengan makin kecenya HP-HP sejutaan, handphone 2-3 jutaan itu kira-kira bakal jualan apa nih? Apakah jualan 5G atau jualan kamera nanti? Itu bakal terjawab segera di tahun 2025 ya. Ingat sekarang sudah masanya akhir tahun dan smartphone-smartphone di akhir tahun yang biasanya rilis itu dari flagship. Tapi mau gimana pun nanti, mudah-mudahan pemenangnya tetap kita sebagai konsumen, di mana pilihan handphone-handphone terjangkau makin melimpah dan makin kece-kece, makin punya ini ya, satu hal yang diunggulkan. Misalkan kamu cari kamera, kamu bisa pilih seri apa, kamu cari baterai bisa pilih seri yang lain, dan misalkan pilih looks, itu juga ada di seri-seri tertentu. Jadi pilihannya banyak banget, tinggal kita siapkan budgetnya aja. Kalau udah siap budgetnya, boleh cek produk yang muncul di video ini atau link yang saya sertakan di deskripsi ya, biar lebih lengkap lagi pilihan e-commerce untuk membelinya. Seperti biasa, saya akan tutup videonya dengan sampel kamera lebih lengkap dari smartphone ini, yang penilaiannya sudah saya sampaikan tadi. Hatur nuhun sudah menyimak dari Kota Cimahi. Agun pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambil jalan, tidak ada mode stabilisasi ya di smartphone ini, jadi saya rekam di Full HD aja, nggak di 2K karena kalau di 2K biasanya lebih goyah. Tilting, panning, di Jakarta. aman, balik lagi.